Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terkhusus pada siang hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami, meskipun dalam ruang virtual ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Bapak yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dengan sosialisasi program sekolah kami untuk tahun depan. Kiranya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir pertemuan ini, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Doa yang jauh kurang sempurna ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah buka dengan doa pembuka. Jadi siang hari ini nanti ada 2 pemaparan program. Yang pertama dari program Teachcast, yang kedua nanti program untuk coding. Bapak, Ibu, orang tua murid atau wali siswa, kami mohon agar bisa menyimak pertemuan pada siang hari ini dengan baik. Nanti jika ada yang mau disampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di sini. Itu karena ini merupakan program sekolah yang baru untuk Dio Sudarso. Jadi kita lihat juga antusias Bapak Ibu semuanya ini sudah 147 orang. Jadi yang pertama itu program Teachcast, yang kedua adalah coding. Saya mau cek dulu untuk Bu Santi, sudah hadir Bu Santi? Ya, Bu Kesya, sudah ada. Oke, mantap. Nah, oh, nggak kedengeran suaranya. Mungkin mikrofonnya itu yang gambar mikrofon. Bagaimana Bu Kesya? Enggak, itu ada yang komen di kolom chat, Bu. Ada yang katanya suaranya nggak kedengeran. Nah, gitu. Nah, nanti yang pertama ada pemaparan dulu dari Teachcast, nanti akan dipandu oleh Bu Santi, dan yang kedua untuk program coding kita nanti akan dipandu oleh Pak Yanwar. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung arahkan. Yang pertama langsung kepada Bu Santi, silakan Bu Santi untuk memandu pemaparan dari Teachcast. Silakan Bu Santi. Terima kasih Bu Kesya. Selamat siang untuk Papa Mama semuanya, Papa Mama TK, SD, SMP, Yosudarso Subang. Bersyukur sekali kita hari ini bisa mengikuti parenting pada hari ini. Sekarang kita sudah memasuki era globalisasi ya, di mana bahasa Inggris itu sangat penting gitu. Sehingga kita Komplek Yosudarso lebih memajukan lagi program bahasa Inggris di dalam program-program sekolah kita. Dan hari ini kita akan bersama tim dari Teachcast, kita akan mengetahui semuanya bagaimana anak-anak bisa berkembang dalam bahasa Inggris gitu ya. Yang selama ini mungkin anak-anak kita pintar secara akademik dalam bahasa Inggris, tetapi mungkin masih kurang berani di dalam berbicara, di dalam berkomunikasi. Nah, mari kita nanti mendengarkan dari tim Teachcast, apa sih yang akan ditawarkan oleh tim Teachcast untuk bahasa Inggris bagi anak-anak kita, gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Kesya, mungkin kita sampaikan saja kepada tim Teachcast untuk bisa memberikan pemaparannya, dan saya berharap orang tua murid sungguh-sungguh menyimak, dan nanti silahkan untuk bertanya ketika di sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu Bu Kesya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari perwakilan Pak Handi ya, Pak Handi? Ya, betul. Selamat siang Pak Handi. Ya, selamat siang Bu Kesya, Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak Handi. Oke, ya, thank you ya Bu Kesya, Bu Santi, Pak Yan juga, Pak Ambar juga, dan Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Gitu.
Perkenalkan dulu, mungkin ya pada belum kenal sama saya nih, Bapak Ibu sekalian, para orang tua di rumah di Subang gitu ya. Nama saya Handi dan saya ini selaku account manager dari PT Indomobil Edukasi Utama, di mana program kita ini adalah Teach Cash with Oxford. Nah, kebetulan saya juga udah invite nih, udah undang Mr. Ken Holiday. Hello Ken, can you hear me? Yeah, I can hear you, Andy. How are you? Have you turned on your camera? I cannot Yeah, see. can you see me? Yeah. Okay. Ya, mungkin boleh dibantu di spotlight juga ya, Bapak Ibu, untuk Mr. Ken. Kemudian langsung aja mungkin dari Mr. Ken ada beberapa pemaparan terkait dengan program dan saya akan bantu untuk terjemahkan. Oke, Ken, we can start. Great. Well, thank you for having me today. My name is Kent Holiday, and I'm the founder of TeachCast with Oxford. We started the partnership with Oxford over 15 years ago. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Nama saya adalah Ken Holiday dan saya adalah founder atau pendiri program TeachCast with Oxford ini. Dan kita sudah memulai program ini lebih dari 15 tahun yang lalu. And I'm excited to talk to you about the opportunities in Indonesia for students. It's a really exciting time to be a student in Indonesia. Ya, jadi saya akan berbicara terkait dengan opportunity ya, atau enggak kesempatan gitu untuk anak-anak di Indonesia, karena sekarang ini adalah waktu yang benar-benar sangat tepat untuk anak-anak di Indonesia. Some very unique things are happening in Indonesia right now. For hundreds of years, it's been the same, right? But in the next 10 to 20 years, a lot of things are going to change in Indonesia. Ya, jadi ada sesuatu yang sangat unik sekali ya yang akan terjadi di Indonesia. Sebenarnya dalam 100 tahun pun udah sama, tapi dalam 10 sampai 20 tahun ke depan akan terjadi sesuatu yang sangat berbeda nih untuk Indonesia. Right now, Indonesia is the 10th largest economy in the world. In the next 20 years, Indonesia will be the 4th largest economy in the world. Ya, dan saat ini Indonesia ini termasuk ke dalam kategori 10 besar gitu ya, negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia, dan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia ini akan menjadi peringkat keempat. It will become bigger than Japan, bigger than Brazil. Ya, kita akan menjadi lebih besar daripada Jepang, daripada Brazil. And so I started this company over 15 years ago, and we initially started in North Asia, in the country of Korea. Jadi saya ini memulai program ini 15 tahun yang lalu, pertamanya di Asia Utara, yaitu di Korea Selatan ya. And what was happening in Korea 15, 20 years ago was many foreign companies were coming to invest in Korea because Korea at that time was the fastest growing market in the world. Ya, jadi pada 15 tahun yang lalu itu banyak sekali investor asing nih yang berbondong-bondong ingin menginvestasikan uangnya di Korea, karena Korea Selatan saat itu menjadi negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. And all these investors looking for local employees in Korea who can speak English. Ya, dan investor ini mereka membutuhkan pekerja yang tentunya dapat berbicara bahasa Inggris. At the time, I was working in telecom in Korea, and I was trying to find employees who could speak English as well. Ya, dan saat itu saya sedang bekerja di Telekom di salah satu perusahaan di Korea, dan saya pun membutuhkan pekerja yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. And every day, mothers would come up to myself and my wife in the market and would ask, "Would you teach my children to speak English?" Ya, dan ketika saya pergi bekerja, saya ketemu orang-orang, ibu-ibu gitu ya, di pasar sama istri saya. Mereka pada nanya gitu, bisakah kamu ngajarin anak saya untuk berbicara bahasa Inggris? And so the mothers of Korea realized that if my child can learn to speak English, they're going to get a better job, better pay, have a better life. Ya, jadi sebenarnya para orang tua ini sudah sadar ya, kalau misalkan anak-anak mereka dapat berbahasa Inggris dengan baik, mereka ini punya pekerjaan yang lebih baik, punya pendapatan yang lebih baik, dan hidup tentunya yang lebih baik. And the mothers in Korea are right. If you look back now 20 years later, students who were able to speak English over the last 20 years
have made 10 times more income than their classmates who cannot speak English. Ya, jadi kalau kita ngelihat beberapa tahun ke belakang ini ya, anak-anak yang dapat berbicara bahasa Inggris, mereka mendapatkan pendapatan 10 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Itu terjadi di Korea Selatan saat itu. In 2010, the same thing happened in China. All the global investors moved to China because China was the fastest growing economy in the world, and started to invest and look for employees who could speak English. Ya, dan pada tahun 2000 terjadi di Korea, 10 tahun ke depan di tahun 2010 terjadi di China ya. Jadi di tahun 2010 ini mereka membutuhkan anak-anak yang dapat berbicara bahasa Inggris untuk pekerja-pekerjanya, dan hal yang sama terjadi di China. In the last 10 years in China, if your child could speak English, they made 15 times more income than a student who cannot speak. Ya, dan dalam 10 tahun terakhir nih di China, anak-anak atau pekerja yang dapat berbicara bahasa Inggris pendapatannya 15 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. In 2017, those same investors moved to Indonesia. Ya, dan pada tahun 2017, investor yang sama akhirnya pindah nih ke Indonesia. Because Indonesia is now the fastest growing economy in the world and the last large economy to invest in. Ya, karena Indonesia ini sekarang adalah negara yang berkembang dengan pesat dalam ekonomi, dan adalah negara yang sekarang ini menjadi tempat terakhir nih untuk para investor bisa berinvestasi. For the last 2 years, COVID has slowed it down, right? Many foreign investors were not able to come to Indonesia. I came in October and November. I was there in February. The airplanes were completely empty, right? No one was coming to Indonesia. Ya, jadi dalam 2 tahun terakhir ini mungkin agak terhambat ya karena adanya COVID. Kemarin saya November, Oktober ini sempat ke Indonesia, dan di pesawatnya benar-benar agak kosong gitu ya, sepi Bapak Ibu. If you now try to book, I'm trying to book airline tickets literally today and yesterday. I've been trying to book airline tickets for my family to come to Indonesia for the summer. From the United States, from Japan, from Singapore, from China, from London, all the planes are sold out. There's no seats available. You can't get to, it's very hard to get to Indonesia right now because everyone's coming. Ya, dan sekarang ini saya lagi coba nge-book gitu ya, untuk saya dan keluarga saya mau datang ke Indonesia gitu. Kita coba book dari penerbangan dari Amerika, London, Jepang, dan juga negara-negara lainnya. Itu udah sold out semua Bapak Ibu, udah habis semua karena banyak orang-orang yang udah ingin pergi ke Indonesia nih untuk liburan ya pada saat musim panas. I believe in the next 5 to 10 years, the growth in Indonesia is going to be faster and bigger than any country has ever seen. Ya, dan saya percaya dalam 5-10 tahun ke depan di Indonesia ini akan menjadi lebih cepat lagi dan jadi lebih besar lagi dibandingkan negara-negara yang lain dalam ekonomi. And I believe when you look back in the next 10, 20 years, students who are able to speak English, they will make more than 20 times their friends who cannot speak English. Ya, dan saya juga percaya nih dalam 10-20 tahun ke depan anak-anak atau pekerja yang bisa berbicara bahasa Inggris ini mereka mendapatkan pendapatan bukan 10 atau 15 kali tapi 20 kali lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. So 2x out of Korea and 33% more than China, right? Korea was 10x, China was 15x. I believe Indonesia will be more than 20x. Ya, jadi kalau misalkan tadi di Korea di cuma 10 kali gitu ya, di China 15 kali, saya percaya nih di Indonesia bahkan bisa lebih dari 20 kali pendapatan lebih tinggi. And the reason for that are a few fold. One, the starting wage in Indonesia is pretty low, right? If you look at the starting wage of employees in Korea and China even, it was much higher than Indonesia is today. So Indonesia's starting wage is very low. Ya, jadi ada beberapa alasan mungkin kenapa saya bisa menyebutkan 20 kali lebih tinggi, karena UMR di Indonesia ini mungkin rata-rata lebih rendah ya dibandingkan UMR yang ada di Korea ataupun di China. So the foreign to come are going to need to hire employees. They're going to pay a higher wage. And the local Indonesian companies who need to work with these foreign companies will also pay a higher wage.
Ya, dan tentunya para investor asing nih yang mencari karyawan-karyawan dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, mereka akan membayarkan wage atau gaji yang lebih tinggi gitu ya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lokal yang membutuhkan anak-anak yang dapat berbicara bahasa Inggris, mereka tentunya akan membayar lebih besar. But the other thing that's going to happen in Indonesia is you're going to have this huge growth in the travel and tourism industry. Ya, dan hal lainnya yang akan terjadi di Indonesia ini punya travel dan turis industri yang besar sekali ya Bapak Ibu. People are going to come to know Indonesia and they're going to travel there for business and they're going to stay for travel and tourism, right? Instead of coming to Jakarta for the week for business, they're going to come to Jakarta for the week. They're going to stay the weekend and go to Bali, or they're going to go to Raja Ampat, or they're going to go to Komodo Islands, or they're going to go to Maluku Islands, right? They're going to go and travel and tour Indonesia, right? Beautiful beaches, great diving, great surfing, great food, right? It's just a great country, right? Ya, jadi tentunya selain bisnis, tentunya para investor pun kalau misalkan orang-orang luar datang ke Indonesia, tentunya pasti pengen liburan ya Bapak Ibu gitu. Jadi misalkan udah kerja nih Sabtu Minggunya mereka pergi ke Bali ataupun ke Raja Ampat ataupun misalkan ke Lombok, ke Maluku dan daerah-daerah lainnya. Karena Indonesia ini punya pantai-pantai yang sangat indah, makanan yang sangat enak juga ya dan lain-lainnya. Jadi selain bisnis tentunya ada wisata tourism yang sangat menarik juga nih untuk para orang asing. So because of those factors, what you're going to see in Indonesia is you're going to see, I believe, it could be as high as 25 or 35x multiple for people who can actually speak English and interface with foreigners. Ya, jadi tentunya saya pastikan nih akan lebih tinggi ya pendapatannya bahkan sampai 33% lebih tinggi gitu dibandingkan China, orang-orang di Indonesia yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. And for the last 100, 200, 300 years in Indonesia, you've had this very small group of very wealthy people and a very large group of lower income people. Ya, jadi kalau kita ngelihat nih beberapa tahun terakhir mungkin di Indonesia ini ada kelompok yang benar-benar kaya gitu ya, levelnya di atas banget dan juga banyak yang levelnya sangat di bawah sekali yang benar-benar nggak punya misalkan. So in the next 20 years, you're going to have the emergence of this very large middle class, right? This middle class is going to be able to speak English. They're going to have better jobs. They're going to have nicer cars. They're going to live in nicer apartments. They're going to have disposable income. They're going to go to dinners. They're going to travel to Singapore. They're going to travel globally, right? And so this emergence of this middle class is going to be created in Indonesia in the next 10 to 20 years. Ya, dan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan nih, kalau tadi kan kita ngelihat ada yang benar-benar kaya, ada yang benar-benar kurang mampu. Nah, ini bakal terbentuk nih suatu level baru yaitu di mana masyarakat tingkatnya menengah ya Bapak Ibu gitu. Jadi bakal banyak sekali nih yang nanti levelnya menengah ini dan mereka ini yang di level menengah ini mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, mereka punya apartemen dan tempat tinggal yang baik, mereka bisa traveling ke luar negeri dan mereka bisa enjoy semua kebutuhan mereka. And so such an exciting time for Indonesia right now. It's such an exciting time to be a student in Indonesia. Right? My generation, or 20, 30 years ago in Indonesia, they said, oh, it's important to learn English. You should study English. Yeah, kind of, but not really. Right? Now is the time. In the next 20 years, if you can speak English, you will change your life. You will change your children's life. You will change your grandchildren's life. Right? This is generational changing period that Indonesia will never see again. The next 20 years, it will play out. Ya, jadi kalau misalkan kita ngelihat mungkin 20 sampai 30 tahun yang lalu nih kalau misalkan kita gitu ya bisa bahasa Inggris ya mungkin kepake cuman biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan 20 sampai 30 tahun ke depan atau mulai dari sekarang kita udah mulai belajar bahasa Inggris, ini benar-benar adalah waktu yang tepat karena nantinya tentunya kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan itu tentunya ke anak-anak kita lebih baik, ke cucu-cucu kita pun akan lebih baik. And so that's what we do. Our whole focus is helping students to speak English.
We've partnered with Oxford University and Oxford University Press. We use their content. We use American teachers. We've been doing this for many, many years. And our whole focus is to help your students to speak English. We're not here to replace your English teachers, right? Your English teachers teach grammar, reading, writing, vocabulary better than an American teacher. They're actually better. But where they need help is speaking, right? And so we're here to help the students to learn to speak English with an American teacher with no accent. Ya, jadi fokus utama di sini kita sebagai program dari Teach Cashit Oxford adalah membantu anak-anak supaya dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik ya Bapak Ibu gitu. Jadi fokus utama kita ini membantu percakapan bahasa Inggris, tapi kita tidak ingin menggantikan guru bahasa Inggris yang di sekolah, karena guru bahasa Inggris yang di sekolah tentunya akan lebih baik dalam mengajarkan grammar, menulis atau membaca, tapi untuk conversation, untuk percakapan dibantu oleh guru kita dari Amerika dan kita menggunakan kontennya dari Oxford. Jadi kita ingin agar anak-anak kita ini dapat berbicara layaknya seperti orang-orang dengan aksen di Amerika gitu ya. So we're excited to partner with you. Handy will take you through more what the partnership means and help you understand what our product offering is. But I want to kind of talk to you about kind of the global situation and why we're here and what we want to do to help your children to learn to speak English. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan detail programnya seperti apa. Tapi tadi Mr. Ken ini ingin menjelaskan terkait dengan situasi global yang terjadi saat ini, sehingga kenapa anak-anak ini perlu kita bekali untuk dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. So thank you for meeting with me. And Handy, I'll turn it over to you. Okay, thank you, Ken. Bye. Great. Good night from America. Thank you, Mr. Ken. Thank you for your support. All right. Have a great day there in Indonesia. Yeah, All right. thank you. We hope so. Our students can speak English well. Thank you. They will. They will. Thank you. All right. Have a great day. Oke, saya mungkin langsung share screen aja Bapak Ibu ya terkait dengan program kita. Mungkin saya akan cepat aja karena waktunya agak terbatas juga. Nah, saya mungkin jelaskan sedikitnya terkait dengan perusahaan kita, PT Indomobil Edukasi Utama, di mana kita ini sebenarnya perusahaannya bergerak di bidang otomotif ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu Nissan, Audi, Suzuki, Hino, dan lain-lainnya, itu adalah perusahaan itu adalah produk dari perusahaan kita. Gitu. Tapi kita juga saat ini sedang mengembangkan di bidang edukasi ya, di mana tadi kita fokusnya di bahasa Inggris gitu. Dan perusahaan kita ini, Indomobil Group ini sebenarnya termasuk ke dalam Salim Group. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu nih perusahaan seperti Indomaret, Bapak Ibu pergi belanja, kemudian kalau Bapak Ibu suka makan Indomie gitu ya, produk Indofood, kemudian kalau misalkan beli semen gitu ya di Indosemen, itu sebenarnya termasuk afiliasi dari perusahaan Salim Group gitu. Nah ini background-nya kenapa kita ingin memulai program ini, karena kita melihat kalau Indonesia ini bertumbuh, globalisasi terjadi, kita butuh pekerja yang dapat berbahasa Inggris. Tapi anak-anak kita saat ini cenderung masih belum dapat berbicara atau mengemukakan pendapat di dalam bahasa Inggris. Ini masih terbukti kalau tingkat kemahiran bahasa Inggris di Indonesia masih cukup rendah, sedangkan peluangnya banyak banget yang mulai dari kita bisa dapat beasiswa ke luar negeri, kemudian pendapatan kita bisa berapa kali lipat lebih tinggi gitu ya. Dan intinya bahasa Inggris ini penting untuk dunia kerja gitu. Nah ini juga di beberapa industri ya Bapak Ibu tingkat kemahiran bahasa Inggrisnya mungkin ada yang berbeda-beda dibutuhkannya, tapi secara keseluruhan hampir di seluruh industri ini dibutuhkan kecakapan untuk berbahasa Inggris. Dan dari media pun menyatakan bahwa sebenarnya orang Indonesia ini masih belum jago untuk presentasi dan menggunakan bahasa Inggris, dan kalau misalkan kita pintar grammar belum tentu kita lancar untuk berbahasa Inggris. Ada beberapa kesulitan yang biasanya dihadapi anak-anak, mungkin kita ini kurang pede ketika ngomong, kita kurang tahu banyak vocab, atau takut salah ketika berbicara grammar, dan dari faktor eksternal mungkin kita nggak ada lingkungan yang bisa kita ajak ngobrol untuk berbahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak dapat feedback, nggak dapat specific feedback, jadi kita nggak tahu nih ketika kita belajar benar atau salah ya pengucapannya gitu. Dan kemudian kalau dari faktor utamanya mungkin
ada sistem dari sekolah yang cenderung berbasis buku, itu cenderung dari kurikulum pemerintah, jadi waktu untuk conversation yang kurang. Ini semua yang menyebabkan anak-anak kita cenderung pasif, malu berbicara, takut berbuat salah, dan lebih baik diam dibandingkan salah. Ada ketidakmataan akses nih di kota besar dan kota kecil ya. Jadi kalau misalkan pendidikan bahasa Inggrisnya di kota besar biasanya itu udah pada bagus-bagus ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa daerah gitu kayak di Jakarta itu bahasa Inggrisnya udah sampai puluhan juta harganya gitu ya. Itu udah cenderung mahal sekali kan, dan ujung-ujungnya nggak bisa diakses di semua orang. Oleh karena itu, kami dari Indomobil Group ini kerjasama tadi dengan Oxford University Press untuk kontennya, dan kita membuat sebuah solusi yang kita beri nama Teach Cash with Oxford. Nah, keunggulan otentik dari program kita ini cara belajarnya alami ya Bapak Ibu, listening and speaking, mendengar dan berbicara secara langsung, praktek secara langsung dengan guru kita dari Amerika gitu ya, dan guru kita pun yang sudah bersertifikat TESOL nih untuk mengajarkannya. Jadi mereka udah tahu gimana caranya untuk mengajak anak-anak berbicara, dan konten pun kita gunakan dari Oxford University Press gitu. Ini kita lengkapi dari TK, SD, SMP, SMA hingga universitas, udah ada kontennya semua. Dan ini adalah mitra-mitra kita. Kita udah kerjasama sama banyak sekali sekolah ya, paling banyak memang di Jawa Barat, sampai ke Bali pun ada, sampai ke Sorong, sampai ke Sulawesi pun, kemudian Makassar gitu ya. Kita ingin terus berkembang, dan memang paling banyak kalau kita ngelihat di sini ada dari Yayasan Salib Suci gitu. Kita pertama mulai di Sekolah Talenta ya Bapak Ibu gitu di Bandung, dan kemudian tahun 2020 mulai ada di Putra Nirmana di Cirebon. Dan pada tahun 2021 ini, tahun lalu, Pastor Leo ini ngelihat kalau misalkan anak-anak udah mulai fasih berbahasa Inggris, dan Pastor Leo ini punya keinginan supaya anak-anak ini bisa terbangun budaya bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi Pastor Leo masukin beberapa sekolah lain ya, kayak Santo Yusuf, kemudian yang di Sulaksana, di Ahmad Yani, kemudian yang di Karawang juga. Dan tahun ini tentunya kita juga ingin agar sekolah yang di Subang ini dapat memulai program ini juga gitu ya. Jadi sama-sama bisa berkembang juga gitu untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini adalah aplikasi dari program kita. Kita menggunakan CFR standar, itu kurikulum dari Oxford. Kemudian kita bisa diakses nih aplikasinya 24 jam tanpa batas. Kemudian kita menggunakan sesi live dengan US Certified Teacher, dan ada 4 pengembangan lainnya gitu ya dari bahasa Inggris ini, kayak listening, speaking, grammar, vocabulary, dan reading. Ini contoh aplikasinya, ada kurikulum, ada learning activities, ada kuisnya juga bisa dikerjain, ada pembelajaran yang bisa diakses secara mandiri juga nanti oleh anak-anak. Dan nanti setiap kehadiran anak pun akan tercatat di dalam sistem. Nah, ini untuk aplikasinya ini bisa di-download ya di Google Play, ataupun bisa diakses di website gitu ya. Bisa diakses di laptop, smartphone, tablet, dan iPad. Dan kita juga nanti akan berikan kamus dari Oxford gitu ya. Dan ini kamus dari Oxford-nya udah dilengkapi dari British English, American English. Nanti tinggal pilih aja anak-anak mau belajar yang mana. Kemudian juga dilengkapi oleh visual aid, grammar tips, cultural tips, dan juga lain-lainnya. Nah, nanti anak-anak prosesnya kayak gimana untuk pembelajarannya. Jadi proses pembelajarannya yang pertama ini mungkin langsung ke registrasi gitu ya. Jadi nggak ada placement test karena udah disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Gitu. Jadi langsung masuk ke registrasi dan langsung masuk 12 sesi nanti. 12 sesi pertemuan tatap muka dengan guru dari Amerikanya, dan nanti pembelajarannya ini dilakukan secara live gitu ya, langsung, bukan nonton di YouTube. Kemudian langsung masuk ke online exam ujian tertulis, kemudian langsung 12 kali lagi tatap muka dengan guru di Amerika. Dan yang paling menarik nanti di akhir adalah speaking final exam, yaitu di mana nanti setiap anak berkesempatan untuk berbicara satu persatu dengan guru di Amerikanya gitu. Jadi sekitar 5-10 menit anak-anak bergiliran gantian untuk ngobrol dengan guru di Amerikanya, dan nanti akan dinilai nih sama guru Amerikanya. Kemudian langsung kelulusan. Jadi total pertemuannya 28 kali pertemuan, di mana satu kali pertemuannya 50 menit. Minggu 1 sampai ke 24 adalah sesi pertemuan tatap muka. Kemudian minggu ke-25 sampai ke-28 adalah final exam period gitu ya. Di mana final exam period ini adalah ujian tertulis satu persatu dengan guru di Amerikanya. Pembelajarannya nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat Teach Cash with Oxford gitu ya, sesuai dengan
standar dari kita gitu. Jadi sertifikat ini nanti tentunya akan terekam di dalam database kita grup. Jadi kita biasanya membagi-bagikan nih sertifikat kita ini ke partner-partner kita gitu ya, baik itu yang dalam Salim Group atau yang di luar Salim Group. Dan nanti dari mereka gitu, dari perusahaan-perusahaan apabila misalkan ada membutuhkan anak-anak dengan kebutuhan bahasa Inggris, mereka dapat menggunakan database kita ini untuk dapat mensupport anak-anak supaya mereka bisa diterima di sebuah perusahaan gitu. Nah, dengan benefit tadi anak-anak bisa berbahasa Inggris dengan baik, dapat equipment dan lain-lain juga, dapat Oxford Dictionary, application juga. Sebenarnya banyak mungkin yang bertanya-tanya ya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu. Nah, sebenarnya untuk harga normalnya 1.500.000 per tahun ajaran per siswa ya Bapak Ibu gitu. Ini untuk sekolah-sekolah di luar Yayasan Salib Suci gitu. Jadi sebenarnya untuk tahun ajaran yang akan datang harganya 1,5 per tahun ajaran untuk sekolah-sekolah di luar Yayasan Salib Suci. Tapi karena kita udah ada kerjasama dan komitmen yang baik dengan Yayasan Salib Suci, akhirnya kita bisa press atau turunkan harganya hingga 1 juta rupiah aja per tahun ajaran. Jadi kalau per semesternya per siswa ini 500.000 rupiah aja. Tapi kalau kita bagi lagi ke bulan, bagi ke 12 kali cicilan, sebenarnya anak-anak perlu membayarkan hanya 83.000 per bulan per siswa aja. Gitu. Jadi ini sebenarnya harganya udah murah banget karena kita pun memang udah disubsidi dari Indomobil Group juga, makanya harganya bisa 83.000 rupiah per bulan aja ya Bapak Ibu gitu. Nah, satu levelnya ini tadi berlangsung selama 2 semester atau 1 tahun ajaran, di mana total pertemuannya sebenarnya ada 32 minggu dan total pertemuannya satu kali sesinya 50 menit, 24 minggu nanti sesi live dengan US teacher dengan guru dari Amerika, dan 4 minggu nanti adalah final exam gitu ya, di mana nanti satu persatu kebagian berbicara dengan guru di Amerika. Nah, ada juga 4 minggu cadangan nih kita jaga-jaga kalau misalkan nanti ada mati listrik ataupun ada event-event dadakan lainnya. Itu jadi sebenarnya harganya hanya 83.000 rupiah per bulan aja, dan dibutuhkan biaya registrasi ini hanya untuk user baru aja hanya sebesar 100.000 rupiah. Itu jadi ini untuk user baru ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun pertama aja, tahun berikutnya nggak perlu bayarin biaya registrasi lagi. Jadi dengan 83.000 rupiah udah dapat live interaction dengan US Certified Teacher, dapat Oxford Content, dapat worksheet-nya juga, nanti mungkin bisa di-download secara online, dapat application, dapat juga mobile application, dan juga dapat sertifikat, dan juga report-nya ya, dapat raport juga nih di akhir pembelajaran gitu. Jadi kalau misalkan kita jujur-jujuran ya Bapak Ibu gitu, harga 83.000 per bulan, dibandingin dengan kursus-kursus yang di luar. Itu kayaknya kursus-kursus di luar udah sampai ratusan ribu atau sampai jutaan ya per bulan gitu. Dimana kalau mungkin kursus di luar ngajarinnya pun bukan conversation tapi ngajarinnya grammar, dan kalau misalkan kursus-kursus di luar mungkin ngegunainnya pun guru-gurunya guru lokal, sedangkan kita ngajarinnya menggunakan guru dari Amerika dan guru Amerika yang udah bersertifikat, dan juga kita pun ngajarinnya bukan grammar ya tapi conversation yang notabene pasti lebih mahal lagi gitu, karena butuh effort atau usaha yang lebih dari guru-guru kita untuk bisa mendorong anak-anak supaya dapat berbicara bahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambaran dari program kita. Mungkin saya akan setel videonya nih, contoh pembelajarannya kayak gimana di sekolah talenta nih ya. This is the game I made. And now I'm going to give you clues. So you ready? Here we go. Guess the picture. Here we go. Ready? Something you wear made out of different materials goes around your head or neck. Scarf. Yes, Michelle, good job. Yes, you guys got it. Good job. Good job. Okay, a scarf. Excellent. Okay, here we go. Now you guys are going to get it. Okay, next one. Here we go. This is also something you wear. This is also made out of different materials. Necklace. Bracelets. No, but close, because the last clue is you wear it on your wrist. You wear it on your wrist.
Bracelets. Very good. All right. A bracelet. Very good. Here we go. Next one. All right. This is something you eat. Something you eat. In the United States, it's given at holidays and birthdays. Chocolate. Chocolate. A box of chocolates. Good deal. Good job. You guys are good. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, gambaran dari program kita. Program yang tadi contohnya adalah dilakukan secara online ya Bapak Ibu gitu. Tapi sebenarnya kita sih berharap bisa dilakukan secara mandatory atau wajib gitu ya bagi seluruh siswa di TK, SD, SMP di Sudarso Subang ini. Dan mungkin sebelum masuk ke situ kita ingin melihat dulu nih animo dari para orang tua gitu ya. Nanti saya akan bagikan Google Form apakah kalau misalkan animonya banyak, mungkin kita bisa melakukan secara mandatory atau wajib untuk seluruh anak. Tapi kalau misalkan tidak bisa dilakukan secara mandatory, mungkin nanti kita akan diskusi lagi dengan yayasan apakah bisa dilakukan secara ekstrakurikuler gitu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Keisha atau Miss Santi. Baik, terima kasih Mr. Handi untuk penjelasannya, untuk pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Handi semua ya tentang latar belakang, kenapa ada program Teachcase juga, sampai tadi metode pembelajarannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Tadi sudah ada satu orang yang bertanya di kolom chat. Untuk yang mau bertanya, Nanti Mama bakal kelihatan sama semua orang. boleh untuk raise hand dulu atau misalnya langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya, atau boleh di kolom chat. Untuk sesi pertama mungkin saya buka untuk 3 penanya dulu saja ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sebelumnya mungkin saya ingatkan juga nanti di akhir akan ada form absensi dengan angket juga. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pertemuan ini sampai akhir ya. Jadi jangan nanti di tengah-tengah ditinggal dan sebagainya. Jadi nanti bisa mengikuti pertemuan ini sampai akhir. Silakan. Oke, ya. Ya, Pertanyaan silakan. dari Manukela. Ya, silakan boleh Ibu. Ini pembelajaran online-nya itu disesuaikan dengan jadwal anak sekolah apa di jam sekolah? Seperti itu, Bu. Mungkin tadi aku bolak-balik jadi nggak tuntas yang ngikutinnya. Maklumlah ibu rumah tangga. Ya, nggak apa-apa Mama Kaila. Pembelajaran online-nya disesuaikan dengan jam sekolah atau di luar jam sekolah. siap ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi sudah ada satu pertanyaan ya di kolom chat. Silahkan. Ini gimana kalau kita pertanyaan, Dek? Boleh sambil mengetik juga boleh. Oh, raise hand. Ya. Oke, sebentar. Jadi sudah ada yang raise hand. Silahkan mamahnya. Oh, Ibu Elvira Tiorenta Simbolon. Silahkan boleh bertanya Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya mau tanya dengan Pak Handi, untuk exam-nya nanti anak-anak ini apakah per kelompok atau per anak atau itu nanti per bagaimana nih caranya nanti? Apakah udah pasti diluluskan semuanya begitu saja atau tetap ada yang nggak lulus juga begitu? Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, Mr. Handi, boleh langsung dijawab aja mungkin. Ini luar biasa. Ya, oke. Jadi Kolom chat dulu. yang di kolom chat dulu kali ya, Miss ya? Ya, yang di kolom chat dulu. Yang pertama, berarti cara belajarnya bukan tatap muka, melainkan lewat virtual juga. Ya, jadi cara belajarnya ini sebenarnya lewat virtual ya. Jadi kalau misalkan di sekolah, kalau anggapan kita lakukan secara mandatory atau dilakukan ke semua anak-anak, nanti kita akan sediakan equipment-nya ya Bapak Ibu gitu. Jadi misalkan nanti dalam satu kelas, misalkan kayak lab bahasa Inggris gitu, nanti di situ kita sediain baik itu internetnya, kemudian mikrofon, kemudian video kamera. Jadi gurunya ini nggak datang tatap muka, tapi memang ada di layar gitu ya, secara monitor. Tapi pembelajarannya tetap live secara langsung, jadi tetap interaksi 2 arah.
itu dengan guru di Amerikanya. Itu kemudian masih yang di chat dulu kan, Miss? Ya. Oke. Yang dicek dulu pembayarannya dicicil atau cash. Untuk pembayarannya ini mungkin nanti akan diatur sesuai dengan kebijakan dari sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian per kelasnya campur atau global, jadi nanti per kelasnya akan disesuaikan dengan jenjang masing-masing, kelas masing-masing gitu ya. Diharapkan sih memang bisa semuanya ikut Bapak Ibu, jadi kelasnya bisa masing-masing. Tapi kalau misalkan nanti ternyata pesertanya kurang, mungkin kita akan pikirkan cara untuk melakukannya digabung dengan sekolah-sekolah yayasan Sarjana lainnya gitu. Oke, jadi itu khusus untuk Yosudarso ya, Mr. Handi. Ya, betul, Yosudarso Subang, betul. Oke, mungkin selanjutnya Mr. Handi. Ya, untuk selanjutnya untuk kelasnya ya, Zoom-nya per minggu berapa kali, setiap pertemuan berapa menit. Oke, jadi untuk sekelasnya ini nanti sekitar 20-30 anak ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, dan kemudian seminggunya sekali pertemuannya, setiap pertemuan 50 menit gitu. Dan nanti setiap anak kita pastiin untuk ke absen dan kebagian bicara juga nih satu persatu dengan guru di Amerikanya. Oke, mungkin ke pertanyaan yang tadi yang langsung dulu ya Mr. Handi. Ya, boleh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pembelajaran online-nya ini apakah disesuaikan dengan jam sekolah atau di luar jam sekolah? Silakan. Ya, untuk pembelajarannya mungkin nanti kalau misalkan kita bisa lakukan untuk seluruh anak di Yosudarso Subang, kita mungkin akan coba masukkan ke dalam jam pembelajaran di dalam sekolah. Jadi mungkin nanti ada tambahan 1 jam pelajaran untuk bahasa Inggrisnya gitu ya, untuk conversation-nya, untuk percakapannya. Tapi kalau misalkan ternyata animonya kurang baik, mungkin nanti bisa dilakukan di luar jam sekolah. Tapi itu akan kita coba lihat lagi ya nanti Bapak Ibu. Ya, tadi satu lagi untuk pembelajarannya apakah per kelompok atau per anak, kemudian nanti juga untuk kelulusannya apakah nanti bisa lulus semua atau ada anak yang tidak lulus, seperti itu. Ya. Oke, jadi nanti untuk ujiannya, ujian berbicaranya nanti per anak ya Bapak Ibu gitu. Jadi satu persatu dites giliran gitu ya. Jadi satu anak dulu, kemudian kalau udah beres baru giliran anak yang lain. Jadi nggak per kelompok. Tapi kalau misalkan pembelajaran seperti biasanya nanti ada yang ditanya satu persatu, ada juga yang ditanya per kelompok gitu. Contohnya kayak games yang tadi di video. Terus apa ya Miss tadi saya agak lupa. Yang itu yang kelulusannya apakah yang kelulusannya semua otomatis lulus atau ada anak yang tidak lulus? Ya, jadi nah untuk kelulusannya ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi saya akan share juga nih mungkin salah satu contoh rapotnya yang nanti kita akan kasih. Nah, ini adalah contoh rapotnya gitu. Jadi nanti anak-anak kita akan ada namanya di sini, kemudian ada kehadirannya, misalkan berapa kali nih hadir, terus partisipasinya di pelajaran ini aktif atau enggak. Kemudian nanti ketika speaking gitu ya, ketika ujian akhirnya nanti akan dinilai nih anak ini misalkan disuruh untuk perkenalan diri ini pass atau fail gitu. Kemudian penggunaan grammar kayak simple tense, contohnya pass atau fail dan lain-lainnya. Nanti juga ada kayak akurasinya nih ketika ngomong kayak gimana, good or bad, kecepatannya, confidence, fluency, dan articulation, dan lain-lain. Dan kemudian juga nanti ada grammar, listening, reading kompetensi yang bisa diakses di aplikasinya gitu. Jadi nanti ada kuis yang perlu dikerjakan, dan ini nanti nilainya ada semua di sini gitu ya. Dan nanti setelah nilai ini dikumpulkan semua, nanti kita akan masukkan ke dalam sistem, dan kemudian nanti ada nih total nilainya berapa gitu. Jadi nggak semua anak bisa lulus juga, tapi kita ada standarnya juga nih supaya anak-anak bisa lulus. Tapi kalau saya yakin sih kalau misalkan anak memang rajin dan juga memang siap gitu ya untuk mengikuti pembelajarannya, aktif pembelajarannya, kuisnya dikerjain, itu biasanya pasti lulus gitu. Dan nanti juga ada istilahnya remedial mungkin ya kalau misalkan ada anak-anak yang ternyata nanti kurang gitu ya, misalkan dalam final exam-nya dan lain-lainnya. Oke, thank you Mr. Handi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada sekitar 3 pertanyaan lagi.
langsung aja mungkin ya. Ya. Selanjutnya ada apakah nanti di kelas ada guru penerjemah juga? Oke, jadi nanti di kelas ada guru bahasa Inggris biasanya ya Bapak Ibu. Jadi guru bahasa Inggris yang di sekolah nanti akan mendampingi program ini untuk membantu anak-anak yang nanti mungkin kurang pede atau misalkan nanti butuh bantuan ya dari guru sekolah. Jadi nanti didampingi oleh guru bahasa Inggris dari sekolah biasanya. Terus ini untuk tahun ajaran baru, iya betul sekali. Jadi programnya bukan untuk yang sekarang. Jadi kalau nanti didaftarin untuk tahun ajaran yang akan datang ya kelasnya gitu. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang belum tahu kosakata bahasa Inggris? Apakah pembelajarannya dari awal atau diajari cara kosakatanya? Nah nanti pembelajarannya ini sesuai dengan umur masing-masing ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Dan guru-guru kita ini memang udah nyesuaiin dengan levelnya nih. Jadi kalau misalkan nanti pembelajarannya untuk anak SD kelas 1 atau TK ibaratnya, itu belajarnya masih yang gampang-gampang gitu ya. Kayak misalkan belajar numbers atau belajar pronunciation, pengucapan misalnya kayak animals gitu ya, giraffe or lain-lain. Jadi benar-benar yang gampang dan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Guru-gurunya kita ini pun memang nyesuaiin dengan levelnya. Jadi kalau misalkan anak-anak kecil pasti nggak cepet-cepet ngomongnya gitu, belajarnya yang pelan-pelan terlebih dahulu. Ya. Untuk pertanyaan setelah ini Bapak Ibu jangan ada yang nanya lagi ya, nanti bisa bertanya lagi ke wali kelas saja. Jadi ini ada 4 pertanyaan lagi deh, ada 4 pertanyaan lagi. Mungkin Mr. Handi. Oke, ini tadi di luar jam sekolah atau di dalam jam sekolah. Nah ini nanti sesuai dengan yang tadi ya, kita coba lihat apakah bisa, kalau misalkan dilakukan ke semua anak mungkin di dalam jam sekolah, tapi kalau nggak ke semua anak di luar jam sekolah. Kemudian, apakah kalau anak sudah lulus mendapatkan sertifikat? Iya, betul sekali mendapatkan sertifikat dari kita setiap tahunnya ya, kalau misalkan anak-anak lulus, sertifikat dan juga rapot. Terus kemudian, apa yang membedakan program ini dengan pembelajaran dari kurikulum selama ini sehingga anak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, sebenarnya yang membedakan program ini adalah mungkin kalau misalkan anak-anak itu nggak dipancing sama guru-guru bahasa Inggris dari luar, biasanya anak-anak ini tetap ngomongnya bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu gitu ketika pembelajaran bahasa Inggris. Nah, otomatis kan kalau misalkan guru kita ini dari luar, mereka ini nggak ngerti yang kita ngomongin apa gitu, kalau misalkan tetap ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau sebenarnya guru-guru dari luar ini akan memancing anak-anak untuk dapat berbicara bahasa Inggris gitu, akan nge-trigger anak-anak. Jadi sebenarnya mungkin guru-guru yang di sekolah akan membantu grammar dan lain-lainnya, tapi guru-guru kita ini membantu anak-anak supaya bisa berpronounce gitu ya, mengucapkan pelafalan bahasa Inggris lebih baik gitu. Kemudian apakah sertifikat ini berguna untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi? Sertifikat ini mungkin nanti bisa mensupport anak-anak ya Bapak Ibu gitu, kalau misalkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, tapi tentunya disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggris juga yang baik. Kemudian ada feedback juga, ini bagus banget sebenarnya programnya, tapi kalau lewat virtual takutnya anak-anak nggak fokus belajar. Jadi sebenarnya dengan yang sudah kita lakukan nih dari tahun 2019 di Sekolah Talenta sampai sekarang, ini sebenarnya programnya udah berjalan dengan efektif ya Bapak Ibu gitu, meskipun gurunya ini tetap secara online gitu, karena kita ini untuk mendatangin guru dari luar itu biasanya mahal banget ya Bapak Ibu gitu. Ini pun sebenarnya kita udah cukup mahal juga untuk bayarinnya, tapi ini pun masih disubsidi dari Indomobil Group gitu. Jadi sebenarnya selama ini dengan pembelajaran yang kita lakukan secara virtual, ini anak-anak masih dapat belajar dengan baik gitu. Ini katanya buat Bapak Ibu guru, Gabriel boleh di chat saja langsung ke Ibu ya, Gaby ya, pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ini karena kita juga waktunya terbatas ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ke wali kelas langsung, bisa menghubungi wali kelas langsung karena nanti juga di akhir akan ada angket dan juga daftar hadir. Nah, di situ Bapak Ibu orang tua murid bisa mengisi angket itu semuanya. Ini ada Mr. Handi mungkin 2 pertanyaan lagi ya? Iya, oke. Tadi mengakses aplikasinya, apakah di dalam banyak materi-materi yang bisa dibuka anak-anak setiap hari untuk mempelajarinya? Ya, jadi untuk aplikasinya betul sekali Bapak Ibu nanti bisa
diakses materi-materi seperti kuis ataupun self study ya. Jadi anak-anak bisa belajar secara mandiri juga nih, selain belajar langsung dengan guru di Amerika kita gitu. Ada juga video yang bisa anak putar juga nanti, kemudian juga ada kuis di mana nanti bisa keluar nilainya dan nanti bisa direview juga nih yang benar mana, yang salah yang mana gitu. Oke, terakhir nih. Ya. Saya sih setuju dengan program ini. Masukkan saja kalau bisa untuk pembelajarannya di sekolah saja seperti pelajaran tambahan karena lebih bisa terkontrol oleh guru-guru. Ya. Oke, ya mungkin, jadi mungkin nanti dengan kita akan mengumpulkan angketnya juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan animonya banyak dan diharapkan bisa dibantu share juga nih, dibagiin ke Bapak Ibu yang belum hadir, bantu dorongannya juga. Kalau misalkan memang bisa kita lakukan untuk seluruh murid, kita akan lakukan di sekolah secara langsung gitu ya. Oke, ya. Terima kasih banyak Mr. Handi. Wah, luar biasa sekali ternyata ini Bapak Ibu orang tua siswa banyak yang bertanya ya, antusias juga gitu. Nanti sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu ya karena keterbatasan waktu, nanti bisa bertanya langsung ke wali kelas. Nah, terima kasih Mr. Handi untuk pemaparannya, bisa boleh bergabung juga dengan kami pada siang hari ini. Nanti untuk angketnya nanti kita bisa diskusi bersama mengenai itu angketnya ya. Ya, thank you Bu Kasya, thank you Bapak Ibu. Thank you Mr. Handi. Baik, untuk selanjutnya masih ada program yang kedua, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Ini juga ada beberapa yang chat ke saya, programnya bagus, katanya gitu. Nanti dikembalikan lagi ke Bapak Ibu semua gitu. Jadi jangan sampai nanti mengikutinya setengah-setengah sampai di akhir ya. Tolong diikuti dengan baik di akhir karena akan ada program yang kedua. Untuk program kedua ini akan dipandu langsung oleh Ibu Septi. Silakan Ibu Septi. Terima kasih Bu Kesya. Selamat siang Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke program kita yang kedua. Kami berharap Bapak Ibu dan orang tua di rumah tetap mengikuti dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu programnya coding. Jadi langsung saja kepada Pak Yanwar membukakan program kita yang kedua. Terima kasih. Iya, minta kasih mie goreng. Bu Septi, selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang bertanya coding itu apa, mungkin sebagian besar juga saya pernah melihat anak-anak di SD Darso itu juga pernah ada yang mengikuti salah satu program coding. Apa sih coding itu sebenarnya hubungannya? Nanti secara jelasnya, secara gambangnya nanti akan dijelaskan oleh ada tim sendiri dari coding, nanti silahkan memperkenalkan diri sendiri mereka juga sudah hadir pada siang hari ini. Tapi sebagai pengantar saja Bapak Ibu, bahwa di era sekarang ini semua kemajuan itu berjalan cukup cepat dan sangat luar biasa, yaitu dari globalisasi, kemudian perkembangan teknologi, yang kedepannya ini ada metaverse, dan kemudian yang lain-lain. Sehingga di sini diperlukan di era kayak gini itu adalah bagaimana anak itu bisa berpikir kritis, analitis, kemudian sistematis, dan juga bisa bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Mungkin saya hanya akan mengawali brainstormingnya, hanya akan sampai di sini. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada Miss Johanna, Miss Meliana, terus sama Miss Wiwin dari coding atau pihak kode Kido. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Yanwar. Kepada Miss Wiwin, Miss Melani dan Miss Johanna kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Septi. Selamat siang Ibu Septi, Bapak Ibu guru semuanya, dan Bapak Ibu orang tua murid dari Yosudarso, Subang. Perkenalkan, saya Miss Wiwin dari Kode Kido. Di sini saya nanti akan dibantu oleh Miss Jo sebagai admin kami. Dan kami juga mendatangkan Miss Melani yang sudah hadir di sini. Miss Melani ini adalah founder Kode Kido, di mana beliau sekarang ini tinggal di US. Jadi ini Miss Melani juga sedang di sana ya, di US. Jadi kita beda waktu ini dengan Miss Melani. Betul ya Miss Melani ya? Halo, selamat malam ya Miss Melani di sana ya Miss. Jadi Miss sudah memastikan nggak ketiduran, soalnya sudah
Jam 11 malam di sini. Oh, jam 11 malam. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti Miss Melani akan menjelaskan lebih lanjut tentang program kami, tentang coding dan tentang kode Kido, tentang apa saja sih yang dipelajari anak-anak di kode Kido, apa saja nanti yang manfaat-manfaatnya yang pasti akan didapat oleh anak-anak. Karena memang coding ini Bapak Ibu pasti sudah ada beberapa yang paham ya tentang coding, manfaatnya dan memang sekarang ini coding sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi coding ini bukan menjadi tren, bukan, tapi ini memang suatu bekal. Sudah harus menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk menghadapi masa depan mereka. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua dari sekolah mempersiapkan anak-anak untuk belajar coding sejak dini supaya kedepannya nanti mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Langsung saja Miss Melani menjelaskan tentang apa itu coding dan apa saja program-programnya. Silakan Miss Melani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru dan juga orang tua murid. Tadi kebetulan Miss dengar sedikit pembicara sebelumnya ya. Tadi kan tentang bahasa Inggris ya kalau nggak salah ya. Nah, ini jadi cocok. Tadi learning about a new language and coding is actually also a new language, right? Coding ini sebetulnya juga bahasa yang baru, bahasa bagaimana kita bisa bicara dengan komputer begitu kan, bagaimana kita bisa komputer sudah ada di semua hal-hal di sekitar kita, jadi sebagai anak-anak, sebagai anak-anak yang nantinya akan berinteraksi dengan semua alat-alat digital di sekitar kita, nah itu cara mereka bisa menguasai alat-alat tersebut bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai kreator. Mereka juga harus belajar bahasa itu. Jadi belajar bahasa Inggris, ya belajar bahasa yang baru adalah coding. Jadi saya akan share screen beberapa slide, tapi kemudian juga tentunya silakan jika nanti ada Q&A ya. Oke. So the title is actually quite interesting ini. Saya mau share sedikit tentang learn to code and code to learn. Kenapa kita mau melihat dari dua sisi ini? Nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, sekitar overview untuk yang mau saya share hari ini tentang coding sendiri itu, overview-nya seperti apa. Kemudian tadi cocok sekali nih dengan yang Pak Yan sempat sampaikan bahwa melatih berpikir kritis ya, berpikir kritis, memecahkan masalah dan sebagainya itu sangat menyambung dengan apa yang mau saya sampaikan juga ini tentang computational thinking. Kemudian supaya tidak boring, saya rencana untuk share langsung nih contoh coding platform atau juga coding bahasa pemrograman, salah satu yang sangat populer dipakai untuk pendidikan anak-anak di level mulai dari SD, SMP begitu ya. Salah satu yang sangat terkenal sekarang namanya Scratch. Jadi saya akan demokan juga. Nanti ada quick exercise juga nih untuk orang tua jika berkenan gitu untuk mencoba langsung juga. Kemudian tentunya perkenalan kode Kido tentang tim kami dan apa yang sudah kami lakukan selama ini di Indonesia dan Q&A. Oke, so kembali ke pertanyaan basic ya. Kadang-kadang kita bisa lihat, kenapa sih perlu belajar coding? Kan mungkin nantinya kan dia tidak berminat, tidak bekerja sebagai programmer, apakah harus semua orang harus bekerja sebagai programmer? Itu sama seperti pertanyaan basic ini nih. Kenapa Kido mesti belajar menulis, membaca, terutama menulis ya? Walaupun nantinya dia tidak bekerja sebagai pengarang buku, tidak semua orang menjadi pengarang buku gitu kan, tapi semua orang harus belajar menulis. Nah itu bakalannya sama seperti itu, bahwa tidak semua orang akan menjadi programmer, tapi coding ini menjadi basic skill yang perlu dibekalkan untuk anak-anak dari usia dini. Salah satunya yang penting adalah
dengan coding ini mereka bisa berkreasi dengan media yang baru. Kalau dulu kita bicara berkreasi kan mungkin menggunakan pensil warna atau menggunakan Play-Doh gitu kan. Nah, sekarang dengan tools baru coding ini, mereka juga bisa berkreasi membuat berbagai macam output yang berupa digital tentunya ya. Tapi itu sangat banyak aplikasinya yang dipakai di kehidupan kita sehari-hari juga. Dengan belajar coding, Kido juga belajar computational thinking, math, problem solving, design, communicating ideas, banyak, apalagi nanti jika mereka mulai melakukan project yang kompleks gitu kan, mungkin harus bekerja sama dalam tim karena nggak bisa dikerjakan sendiri. Nah, itu juga salah satu media untuk bagaimana melatih anak-anak ini untuk bisa bertukar pikiran, bekerja dalam tim, itu semua bisa masuk dalam project coding ini. Seperti tadi saya bilang, coding ini menjadi suatu media baru untuk komunikasi dan juga untuk menyalurkan kreativitas. Jadi bukan hanya sesuatu yang teknikal ya, tentunya di dalam coding itu kan ada komponen problem solving, ada komponen critical thinking yang lebih ke arah critical, technical, tapi di lain pihak dengan belajar coding ini itu menjadi suatu tools baru untuk anak-anak ini bisa melakukan eksperimen, melakukan iterasi, mencoba sesuatu, kalau misalnya salah atau sesuatu itu belum sempurna, mereka bisa betulkan dan perbaiki lagi, kemudian untuk menjadikan suatu hasil yang mereka bangga. Gitu. Oke, nah sedikit break, Miss akan tunjukkan satu video ini. Ini ada satu video untuk perkenalan singkat, what is coding or programming? What does it mean? Nah, ini videonya dalam bahasa Inggris, tapi Miss akan share screen dulu supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan juga. Google Fi, a phone plan by Google. Save. Sorry, ada iklannya sebentar. Enjoy this movie, then visit brainpop.com for much more. Duh! Have you been standing here all night? Uh-oh, were you dividing by 0 again? Dear Tim and Moby, what is computer programming? Thanks, Amy. You picked a good time to ask. Moby zapped his operations chip and he can't seem to do anything. Right, buddy? Don't worry, I've got you covered. We'll just switch you over to voice command. There. Now I can program you until your replacement chip arrives. I know, your brain is no ordinary computer. But it does have some things in common with the ones people use. Computers can do all sorts of amazing things, from navigating the internet to piloting an airplane. But they can't do anything at all without a set of instructions. That's all a computer program is, a series of steps that a computer can follow. And somebody has to write those steps. Unlike you, computers can't really understand English. So programmers have to write their instructions in special languages. That's called coding, and the lines of instructions are known as code. There are literally hundreds of different languages. Thankfully, you don't need to know any of them to understand some programming basics. Just follow along as I code Moby. Okay, Moby, walk to the counter. All right, sorry about that. I have to remember that programs need to be really specific. They have to be step-by-step ordered instructions, an algorithm. That's why so many programming tools automatically number your lines of code. Let's try it. Moby, first lift your right foot, then move it ahead of your left foot, then put it down. Great. Let's call those 3 lines step right and save it as a function. That's like a mini program we can call on whenever we want.
Now, let's make an identical step function for the left foot. Moby, step left, then step right. Now repeat lines 1 and 2 over and over. Oke, Miss, itu masih ada sisanya, tapi karena waktu kita agak terbatas, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat selanjutnya. Cuma tadi memberi sedikit gambaran ya, apa itu sih sebetulnya coding. It is as simple as how we can give instruction to computer. Gitu kan, dibilang tadi bagaimana kita bisa memberi instruksi kepada komputer, karena komputer itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri kan. Kalau kita ingin komputer memecahkan masalah atau melakukan sesuatu, harus ada seseorang yang memprogramnya. Nah, itu kenapa anak-anak kita ajarkan tentang coding itu, supaya mereka bisa membangun skill ke arah situ. Nah, ini Miss sekilas ingin membicarakan linkage atau relasi antara coding dan computational thinking. Computational thinking ini adalah cara berpikir untuk menguraikan suatu masalah dan membuat solusi yang bisa diimplementasikan dengan komputer. Di sini ada 4 komponen. Ada dekomposisi, bagaimana memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Kemudian algoritma, tentunya seperti tadi di video sekilas sudah dibicarakan ya, algoritma itu instruksi step by step supaya komputer ini bisa menjalankan perintah yang kita inginkan. Kemudian abstraksi, ini seperti mirip dengan generalisasi, adalah kita fokus ke bagian yang penting dulu, mengabaikan dulu detail-detail yang lain, melihat secara high level untuk bisa memecahkan masalah itu. Dan yang keempat adalah pengenalan pola. Salah satu yang sangat penting yang dilatih pada waktu anak-anak belajar coding ini juga mereka bisa mengenali pola. Kalau melihat suatu pola yang seragam atau yang konsisten, nah di situ tentunya bisa memecahkan masalahnya lebih cepat gitu, lebih efisien. Mungkin menggunakan repeat atau loop yang tadi dibicarakan seperti itu ya. Dan ini makanya antara coding, computational thinking, dan matematika itu juga sangat erat. Karena untuk matematika tentunya banyak sekali juga pola ya pada waktu mereka belajar matematika dan mengimplementasikan skill matematika ini sangat mendukung keterampilan mereka untuk pada waktu belajar coding nantinya juga. Kenapa ini computational thinking sudah diakui sangat penting juga nih, termasuk oleh organisasi Google yang sempat beberapa tahun yang lalu memberi hibah cukup besar ke pemerintah Indonesia, ke organisasi, supaya untuk melatih guru-guru bisa memberikan materi computational thinking juga ke anak-anak. Nah, salah satunya yang sudah dilakukan oleh organisasi internasional selama beberapa puluh tahun ini adalah computational thinking challenge, semacam kompetisi seperti itu yang diadakan oleh organisasi namanya bebras.org. Ini kenapa Miss mention di sini, karena Kodekido selama ini setelah kami mulai di Indonesia, setiap tahunnya kita juga selalu berpartisipasi untuk mengikutkan semua murid-murid Kodekido ke event Bebras, dan kita ikut di Bebras USA. Jadi pertanyaannya juga dalam bahasa Inggris, melatih mereka bahasa Inggris as well as pemikiran computational thinking mereka. Ini contoh-contoh sertifikat anak-anak yang ikut. Dan tentunya jika sekolah, murid-murid sekolah bekerja sama dengan Kodekido, kita juga ajak untuk ikut event-event internasional seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu dan Bapak Ibu penasaran ya, apa sih sebetulnya contoh-contoh computational thinking atau problem yang di cover gitu ya pas event ini. Nah, sekarang supaya tidak bosan, ini Miss kasih challenge nih. Ada 2 contoh pertanyaan dari, this is from the actual contest, dari pertanyaan Bebras beberapa tahun yang lalu, Miss ingat tahun berapa. Coba kita Miss kasih waktu 2 menit nih. Orang tua yang ingin mencoba menjawab, ada 2 pertanyaan.
coba jawab di chat. Pertanyaan pertama tentang ini ada 2 kapal, kemudian ada beban seperti ini. Masing-masing kapal hanya bisa membawa 30 kilo. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membagi beban ini supaya 2 kapal ini bisa membawa sebanyak mungkin muatannya, tapi tanpa tenggelam ya tentunya. So, coba Miss ingin tahu, atau mungkin juga ada anak-anak di sini yang join, silakan jawab berapa maksimum kilogram yang bisa dibawa oleh 2 kapal ini. Itu aja dulu, berapa maksimum totalnya. Kalau ini ditotalkan semua kan lebih dari 600, jadi pasti nggak bisa dibawa semua. Nah, berapa yang... Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau yang cepat menjawab, bisa coba lagi yang kedua. Ini mengenali pola. Nah, kita lihat nih polanya seperti ini. Ada berbagai warna, tapi ada satu missing triangle. Ya, yang cocok untuk dimasukkan di missing ini, yang mana? Apakah A, B, C, atau D berdasarkan pola yang kita kenali dari segitiga-segitiga yang lain. Kalau yang jawabnya betul, mungkin ada hadiahnya loh dari ya. Hadiahnya dapat jempol. Sudah ada yang jawab, Miss? Oh, sudah ada yang jawab. Yang kedua. Ini untuk yang kedua. Ya. Oke, nanti kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Beberapa menit, kasih kesempatan yang lain. Nomor 1 juga sudah ada yang jawab. Iya, nomor 1 sudah ada yang jawab. Oke. Ini Miss lihat pesertanya ada hampir 200 orang ya. Ya, yang 200 menyimak nggak nih? Oke, ada yang menjawab 60, 590. Kemudian yang kedua kebanyakan menjawab B. Oke. Ayo, 1 menit lagi. Oke, ada lagi yang menjawab 290. Wah, tunggu sebentar. Oke, kebanyakan menjawab nomor 2 dulu ya. Nomor 1, oke. Oke, kayak kelihatannya oke. This is just for fun, so it's okay. Sekarang kita reveal jawabannya apa yang betul. Kembali ke sini. Nomor 1 jawabannya adalah total 590. Ya, betul. Kebanyakan yang menjawab 590, ada yang menjawab gitu jempol. Ada yang jawab 60 ya, tentunya itu salah karena kan kita bisa jauh lebih banyak membawa ini ya, 590 karena yaitu bot 1 kita lihat nih yang memaksimalkan bot 1 bisa ternyata 300 karena 90 tambah 90 tambah 120 itu kan 300. Kemudian bot 2 kita lihat sisanya yang memaksimalkan kapasitas tersebut. Bot 2 130 tambah 60 tambah 100 jadi total 290, total 2 bot 590, betul. Nah, yang tricky berarti soal nomor 2 nih, karena kebanyakan menjawabnya B. Padahal yang betul D. Kenapa? Kalau kita lihat, kembali lagi, ini mengenali pola. Ya, jadi yang antara B dan D memang mirip ya. Kuning betul, kita harus mencari yang kuning tengahnya. Kemudian putih
yang di ujung putih di sini ujung putih ya. Tapi kemudian kita lihat nih pola yang lain. Kalau yang di sini kan biru-biru, kemudian merah di kiri, merah di kanan, kuning di kiri, kuning di kanan. Jadi yang di sini pun harusnya begitu. Merah di kiri, sebelah sini harusnya merah di kanan, merah, putih, biru. Nah, mana tuh yang begitu? Yang putih, merah, putih, biru. Merah, salah dong, bukan D. Berarti harusnya D, merah, putih, biru. Oke, jadi nomor 2 nggak ada yang betul. Oke, anyway, that's just a quick example. Ini tentang, coding sendiri, jadi sebelum bahkan kita masuk ke bahasa pemrogramannya dan sebagainya, sebetulnya ini adalah sesuatu yang lebih basic lagi gitu ya, untuk mereka melatih juga mereka berpikir pada waktu misalnya, oke, saya mau bikin program tentang ini, atau memecah game misalnya, atau menghitung sesuatu. Nah, itu kan mereka juga harus berpikir dulu step by step-nya. Ini makanya computational thinking itu juga menjadi sesuatu yang kita latih. Okay, so now let's go into the one example of the very popular coding platform. Ini yang Miss akan showcase hari ini yang namanya Scratch. Kenapa? Karena Scratch ini yang mempelopori platform coding yang menggunakan konsep block programming. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu waktu kuliah atau SMA sempat belajar programming pada waktu itu 10-20 tahun yang lalu, kemungkinan besar kan masih menggunakan yang mainframe gitu ya, harus mengetik, di layarnya hitam, dan itu pasti membosankan dan bikin pusing kepala. Anak-anak pasti kalau langsung diajari dengan begitu, mereka nggak akan tahan lama, baru sebentar udah menyerah gitu kan, tidak fun. Nah, karena itu dari Universitas MIT di Amerika, mereka memang mempelopori membuat suatu platform coding yang memang khusus bisa dipakai untuk anak-anak mulai dari usia dini, karena modelnya sendiri secara interface-nya, secara interaktifnya, secara user interface-nya itu menarik gitu, menggunakan blok yang berwarna-warni, terus kemudian dan mereka tidak perlu mengetik yang sangat panjang lebar menggunakan sinteks, tapi untuk memprogram ini anak itu menggunakan blok yang disambungkan satu dengan yang lain. Nanti akan kita demokan juga. Platformnya sendiri itu gratis, tapi tentunya banyak materi-materi atau requirement atau kurikulum yang dikembangkan dari platform ini, termasuk juga apa yang ditawarkan oleh Kode Kidul. Ini apa sih? Oke, now kita lihat satu contoh nih ya. Di sini ini ada beberapa istilah yang digunakan di Scratch. Backdrop itu artinya latar belakang program kita, background-nya seperti apa. Sprites itu istilah karakter. Jadi kalau di dalam program kita ada karakter-karakter, itu istilahnya namanya sprite. Dan tentunya ada banyak, tolong jangan annotate ya, mungkin bisa di disable annotation-nya. Kemudian di sini supaya menarik, juga bisa ditambahkan suara, ditambahkan musik, digunakan beberapa perintah-perintah supaya karakter kita bisa melakukan berbagai hal. Nah, ini Miss akan demokan satu contoh project Scratch yang dipakai untuk membuat suatu presentasi yang interaktif. Kita demokan dulu, dijalankan. Nah, ini simulasi yang pertama adalah menggunakan Scratch untuk mensimulasikan suatu program matematika. Gitu. Jadi contoh ini misalnya, oke, 3 plus minus 2 berapa jawabannya? Oke, lihat hasilnya. Nah, itu secara random program ini akan
display atau menampilkan gitu ya. -3 tuh kalau digambarkan di layar tuh seperti ini kan. -1 kalau digambarkan di layar tuh minus seperti ini. Jadi hasilnya bisa langsung terlihat, oh itu -4. Dan ini merupakan suatu acak ya. Jadi acak nih keluar angkanya itu menggunakan konsep random akan berbeda-beda setiap kali dipencet. Kemudian kalau kita melihat hasilnya, oke, 2 -2, oh 0. 2 plus -3, kalau kita lihat seperti itu. Ini satu menggunakan Scratch untuk mensimulasikan matematika. Kita bisa juga menggunakan Scratch untuk membuat program mensimulasikan pelajaran geografi misalnya. Oke, di sini program ini dibuat pada waktu kita memindahkan kursor kita ke satu bagian, itu akan menjelaskan fakta-fakta gambar tersebut. Nah, ini kan kebetulan tentang peta Indonesia, cuman menunjukkan nama-nama pulau gitu kan. Tapi karena ini program yang kita buat, kalau kita misalnya mau ubah, oke, bukan cuma menunjukkan nama pulau, tapi mungkin keluar lagi penjelasan tentang pulau tersebut yang lebih lengkap, itu bisa karena kita yang memprogram gitu kan. Oke, contoh lagi ini simulasi pertanyaan. Kalau misalnya coba si karakter sprite kucing ini yang bertanya, coba tuliskan sila keempat. Nah, kita jawab di sini sila keempat itu apa misalnya. Sila keempat adalah apa gitu kan. Terus kita jawab. Nah, kalau jawabannya salah dia bilang kamu salah. Tapi kalau misalnya kita jawabannya betul, Miss nggak hafal si sila keempat apa nih. Kalau jawabannya betul nanti kucingnya akan bilang yes, betul 100% seperti itu. Itu salah satu contoh lainnya untuk suatu kuis ya, tanya jawab. Bisa juga ini simulasi matematika, tapi ini nggak usah deh, kita skip dulu. Nah, ini simulasi, tekan tombol untuk mulai. Simulasi pelajaran biologi misalnya. Nah, di sini karakternya adalah suatu benda yang berjalan mengikuti alur pencernaan kita ya. Nah, pada waktu melewati setiap lokasi tersebut juga ada information gitu. Ini juga diprogram oleh siapa kita bisa belajar untuk bagaimana memprogram presentasi seperti ini. Oke, itu jadi satu contoh bagaimana program Scratch bisa dipakai untuk membuat presentasi yang interaktif. Nah, mungkin yang tadi kan pasti tentunya ini oke, mungkin Miss tunjukkan sedikit seperti apa sih sebetulnya programming di dalamnya. Nah, seperti tadi Miss bilang, semua programming di Scratch ini bentuknya adalah blok dan ini adalah semua karakter-karakter yang dipakai di dalam program tadi. Misalnya yang kucing, karena kucingnya bisa bicara itu karena kita pakai blok ini, say something. Kenapa kucingnya itu bisa bergerak? Karena kita tulis, nah ini kayak tadi kuis yang bertanya sila pertama apa jawabannya, itu karena kita program di sini ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Kalau jawabannya betul, nanti kucingnya akan bilang benar sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau misalnya kita jawabannya salah karena kita program gitu menggunakan if else, kucingnya akan bicara kamu salah, yang benar adalah bla bla bla. Ini semua kita program menggunakan blok-blok tersebut. Nah, karena ini tadi simulasinya kan cukup kompleks, jadi memang kalau kita lihat nih masing-masing karakter ini ada programnya cukup panjang ya. Sekarang Miss akan menunjukkan satu contoh lagi yang lebih sederhana, karena ini yang Miss mau coba tunjukkan ke Bapak Ibu. Kalau jika mau mencoba juga silahkan. Kita akan demokan. Yang di sini contoh kedua adalah bagaimana membuat program sederhana untuk memperkenalkan diri.
gitu. Kalau dulu kan mungkin memperkenalkan diri cuma ngomong atau membuat karangan tentang cerita murid gitu ya, perkenalan diri, nama saya ini, hobinya adalah ini. Nah, sekarang dengan skill digital yang baru, mereka bisa membuat program singkat memperkenalkan diri. Ini ada 2 contoh. Kemudian istilahnya remix itu bagusnya lagi adalah di Scratch, semua program ini merupakan open source. Jadi misalnya kita melihat satu program yang sudah dibuat orang lain gitu, yang kemudian mereka share di platform Scratch, kita bisa melihat, oh bagaimana sih cara mereka membuatnya. Kita bisa lihat codingnya dan bisa diubah-ubah supaya kita improve gitu ya. Ini ada 2 contoh yang Miss mau share. Kebetulan bulan lalu Kodikido melakukan pelatihan untuk guru-guru SMP dan SD sebagai bagian dari programnya Kominfo. Nah, Bapak dan Ibu guru yang ikut pelatihan itu, mereka juga belajar menggunakan Scratch dan tugas pertama membuat proyek untuk perkenalan diri. Ini Miss akan jalankan untuk satu contoh dari Ibu Welita. Jadi ini pakai musik, kemudian kalau dipencet, kemudian dia akan memperkenalkan diri, nama saya siapa. Kemudian kalau ke sini dia akan pergi ke ruang kelasnya, mengajar di Kediri, klik icon kucing, klik bola, apa-apa. Nah, ini kalau dipencet, kucingnya berjalan dan bicara. Nah, kalau kita lihat yang di sini sangat simpel sebetulnya nih. Jadi ada karakter guru, ada karakter anak panah yang kalau dipencet anak panahnya akan switch ke backdrop yang kedua, karena tadi di sini kita lihat backdropnya ada backdrop ruang kelas yang pertama, kemudian backdrop ruang kelas yang kedua gitu, yang di sini kan misalnya contohnya. Itu satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, perkenalan juga dari yang ini dari Pak Budi. Kita lihat cara menjalan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Kalau kita melihat programnya sendiri, kita bisa belajar juga dari program tersebut. Kan ini ya, misalnya ini kan berarti ada 2 karakter. Karakter yang pertama, programnya ditujukan di sini. Kalau kita mau lihat programnya yang karakter kedua, kita klik di sini, akan terlihat, oh karakter yang kedua berarti programnya hanya berbicara selamat pagi juga, dan berkata, oh iya nama saya, bla bla bla, selalu gitu kan. Kalau karakter yang pertama kita lihat, di sini programnya dia menggunakan repeat, kemudian move, artinya dia berjalan. Nah, jadi karena itu kita bisa lihat tadi pada waktu program ini dijalankan, karakter ini berjalan. Kemudian di sini apa sih yang coding yang dipilih? Dia menggunakan play sound. Makanya ada suaranya begitu kalau kita programnya dijalankan. Kemudian di sini when any key is pressed, artinya kalau kita memencet tombol di keyboard kita, dia akan switch ke backdrop berikutnya. Nah, itu belum kita coba. Kita bisa coba. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Kan, kalau dipencet, selamat pagi semua. Pergi ke next backdrop seperti itu. Kenapa? Karena kita coding di sini seperti itu. So far, apakah ada pertanyaan di chat atau langsung?
Sudah selesai penjelasannya, Miss Melanie? Belum, sebentar lagi. Lanjut aja dulu ya? Lanjut aja dulu. Oke. Nah, jadi di dalam pemrograman seperti itu, seperti tadi Miss bilang, ini anak-anak itu bisa berkreasi dan eksplorasi, bisa mengubah juga nih, misalnya, oke, saya sudah punya contoh yang seperti ini, tapi kemudian mereka mau bilang, oke, instead of selesai selamat pagi, saya mau bilangnya good morning, gitu kan, misalnya itu mereka bisa langsung ganti, atau misalnya ini kita kasih challenge, oke, si Budi ini jalannya terlalu pelan, gimana kalau kita ingin dia berjalan lebih cepat, gitu misalnya ya, kan berarti ini mereka harus menggunakan pemikiran apa ya, kalau berjalan itu berarti kan yang move ini kita angkanya mungkin kita perbesar gitu, kalau angkanya kita perbesar, atau misalnya instead of dia berjalan ke arah kanan, dia berjalan ke kanan terus balik lagi ke arah kiri, mereka bisa tambahkan gitu. Cara menambahkan, mengubah codingnya itu juga cukup begini, tinggal menambahkan kode berikutnya di urutan yang mereka inginkan, seperti itu. Kenapa tadi dibilang ini adalah programming yang makanya sangat cocok untuk diajarkan untuk anak-anak pada waktu pertama kali, karena mereka tidak perlu mengetik, oh salah sintaks, nanti programnya tidak jalan, mereka sudah frustasi. Kalau begini memang lebih memudahkan secara interaksinya, tapi tentunya tetap menggunakan logika ya, tetap menggunakan urutannya harus betul, logikanya harus betul. Kalau kita ingin karakter ini berbicara atau interaksi dengan karakter yang lain, apa sih harusnya nih step by step algoritmanya, itu mereka tetap harus belajar itu juga. Oke, so tes, analisa, debug, memperbaiki program yang salah, dites lagi, dianalisa lagi, dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa contoh, nanti tentunya presentasinya silakan juga di-share, ada beberapa contoh, tapi Miss tidak akan jelaskan satu persatu, hanya menekankan bahwa betul programming ini bisa diaplikasikan ke berbagai mata pelajaran yang lain, gitu, supaya bisa saling mendukung. Oke, sekilas perkenalan kode Kido. Kami memang dimulai dengan headquarter yang based di Silicon Valley, USA, karena Miss juga memang sudah lama sekali tinggal di sini, tapi kita punya tim di Indonesia dan berbagai learning center di berbagai pulau dan kota di Indonesia, termasuk tentunya Miss Wiwin dan rekan-rekannya yang akan mengcover sekolah Yosudarso. Di sini kita juga sudah mulai berpartnership dengan berbagai sekolah yang mereka juga mendengarkan permintaan dari komunitas orang tua, murid, yang melihat bahwa mereka melihat ada kebutuhan untuk murid-murid ini mendapatkan materi coding, computer science, computational thinking yang diberikan juga di sekolah. Jadi bukan hanya dari tempat les di luar. Kalau tempat les di luar kan tentunya jadi terbatas ya, tidak semua murid bisa ikut les, tapi kalau ditawarkannya lewat sekolah itu tentunya harapannya bisa menjangkau lebih banyak murid, memberi kesempatan juga ke lebih banyak murid. Kode Kido sendiri mempunyai berbagai macam offering. Yang utama tentunya materi coding dan artificial intelligence. Ini kita level dari TK sampai SMA. Kemudian ada juga program yang namanya Kido STEM, yang ini lebih fokus ke hands-on project untuk mendukung science, technology, engineering. Kinder Coding yang khusus untuk anak TK. Dan juga tentunya ada beberapa program seperti SIP Class atau Holiday Program yang bentuknya short course. Dan yang lebih menarik juga biasanya untuk komunitas murid dan juga partner sekolah kita secara rutin selalu mengadakan competition dan event yang bukan hanya nasional ya, tapi juga global. Jadi anak-anak kita di Indonesia juga bisa berinteraksi dan berkompetisi gitu dengan anak-anak dari negara lain juga dan tidak kalah.
Let's see, waktu masih mencukupi. Ada video singkat satu lagi sebetulnya ini. Apakah masih ada waktunya Ibu Septi atau sudah? Berapa menit Bu boleh? Oke, ini cuma kurang dari 1 menit sih. Saya cuma mau share. Oke, ini event terakhir kompetisi. Hopefully, that's why we really want you to have fun. Not just fun, but also have learn something new. Some of you already learned coding before. Some of you really new and doesn't even know like what is coding. I just want to try it. So that's good because this is open for everyone. Oke, dan kami tutup dengan ini informasi tentang berbagai lokasi kami, dan tentunya contact person bisa dengan Miss Wiwin dan teman-teman rekan-rekannya. Sekian dari Miss Wiwin dan Miss Yo, apakah ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Miss Melani atas penjelasannya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan tentang coding yang kami berikan siang ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa di kolom chat ya. Begitu ya Miss Septi ya, Bu Septi ya. Ya, terima kasih Miss Wiwin dan Miss Melani yang sudah menjelaskan tentang coding saat ini. Jadi untuk orang tua yang sekarang kita semuanya 169, terima kasih untuk para orang tua yang masih setia. Jadi untuk saat ini kita akan buka sesi pertanyaan untuk para orang tua, boleh melalui chat, boleh juga raise hand. Kami persilakan kepada para orang tua. Bu, Oren boleh nanya? Oh, boleh nak, boleh. Silakan Oren. Oren mau nanya, ini sistem belajarnya seperti apa? Apa sama kayak les coding yang lainnya, gurunya langsung ngajarin satu anak setiap pertemuan lewat Zoom atau gimana, Miss? Oke, terima kasih pertanyaannya Oren. Kita tampung pertanyaan dulu, Miss ya. Kita tampung 3 dulu, baru nanti langsung dijawab Miss Melani. Apakah ada orang tua yang lain lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Boleh langsung raise hand. Oke. Ada yang mau bertanya? Para orang tua sepertinya masih pada memikirkan pertanyaan, Miss. Jadi langsung saja mungkin dijawab dulu pertanyaan dari anak kita yang namanya Oren. Oren, oke, terima kasih Oren atas pertanyaannya. Jadi kalau di Kode Kido itu kami membuka kelas reguler juga atau kelas di luar sekolah. Kalau di luar sekolah itu kami ada yang center yang sudah membuka secara onsite, jadi anak-anak sudah boleh kembali ke kelas kami. Tapi ada banyak juga anak-anak yang masih atau center kami yang masih berlangsung secara online. Jadi kami memakai Zoom. Dalam Zoom tersebut di satu room kita bagi-bagi menjadi kelas kecil. Dalam satu room di Zoom tersebut satu teacher hanya menghandle maksimal 4 anak. Jadi anak-anak akan lebih fokus belajarnya dengan satu teacher tersebut ya. Jadi satu teacher itu tidak menghandle banyak anak. Kalau di kelas kami seperti itu. Nah, untuk di sekolah, karena di sekolah itu kan anak-anaknya sama semua ya, maksudnya dalam satu kelas itu levelnya sama semua. Jadi kalau kami menawarkan di sekolah secara ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, mungkin saya tadi juga mendengar sedikit yang di pitch ya, yang di bahasa Inggris tadi.
juga sama seperti itu. Kami secara online juga. Dalam satu kelas itu misalkan dalam satu kelas ada 20 siswa atau 25 siswa. Di situ kami ada 2 teacher yang menghandle secara online. Dan jangan khawatir ya, tidak perlu khawatir apakah itu efektif atau tidak. Karena selama ini yang sudah berlangsung di center-center kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah, ternyata itu pun juga sangat efektif dan anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan mereka juga bisa mengikuti kompetisi dengan baik, mereka juga berprestasi. Jadi dalam ruang Zoom tersebut, di dalam kelas, murid-murid bisa berinteraksi langsung dengan teachernya. Dan teacher pun juga bisa melihat progres anak-anak melalui layar Zoom mereka ya, karena mereka harus share screen. Nah, disitulah teacher bisa melihat progresnya. Oh, anak ini sudah sampai di level ini ya, sudah bisa mengerjakan sampai di sini. Yang si A bisa mengerjakan sampai di sini, yang si B sudah sampai di sini. Nah, itulah mengapa walaupun kami mengajarkan secara online, tapi tetap bisa efektif. Asalkan anak-anak juga jangan ragu-ragu untuk bertanya jika ada yang bingung gitu ya. Jadi kita saling berkomunikasi 2 arah antara teacher dan dengan siswa gitu. Terima kasih Miss Lilin. Ya. Mungkin ada juga yang sudah ada di kolom chat yang bertanya. Oh ya. Kalau menurut saya coding harus bisa bahasa Inggris ya. Dalam Scratch tadi yang tadi di-share oleh Miss Melanie, ada juga yang bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ya Miss Melanie ya, bisa diubah dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir anak-anak akan kesulitan. Ya, jadi ada beberapa platform yang memang bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dan itu pun jika anak-anak masih bingung juga teacher pasti akan dengan senang hati membantu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak akan dibiarkan sendiri untuk mengerjakan. Jadi nanti di awal menurut pengalaman kami dengan sekolah-sekolah lain yang sudah bekerja sama dengan kami, di dalam ruang Zoom tersebut, di dalam ruang kelas tersebut, di awal teacher akan menjelaskan, ini anak-anak kita hari ini akan belajar apa. Misalkan belajar tentang looping atau repetisi. Ini nanti ini loh fungsinya nanti untuk seperti ini. Nanti supaya Scratch-nya bisa berjalan seperti ini dan sebagainya. Nanti teacher akan menjelaskan di awal, kemudian anak-anak akan diberi link melalui Zoom chat. Mereka akan mencoba apa yang akan diajarkan teacher. Jadi anak-anak kita biarkan dulu mencoba dengan arahan dari teacher. Jika ada mereka kesulitan, silakan bertanya kepada teacher, teacher akan membantu. Jadi teacher akan mendorong anak-anak supaya mereka berusaha dulu. Nah, sampai mereka sudah mereka berusaha, kita akan dengan senang hati membantu. Jadi memang coding ini banyak challenge-nya. Banyak challenge-nya, anak-anak dibuat penasaran. Dengan demikian mereka akan berkembang kreativitasnya. Mereka akan berkembang bagaimana sih cara memecahkan ini tuh gimana sih, mereka akan selalu penasaran. Nah, itu yang selalu kita bangun dalam coding seperti itu. Begitu. Untuk biaya berapa? Untuk biaya. Ya, untuk biaya kami sudah berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan dengan pihak yayasan. Mungkin nanti dari sekolah atau dari pihak yayasan yang akan menyampaikan ke orang tua murid ya, Miss Septi ya, yang karena sudah ada pembicaraan dengan sekolah dan dengan yayasan gitu. Dari Rafael Efraim, Miss. Rafael Efraim, jika anak sudah les tapi basicnya menggunakan Code dan bukannya Scratch, apakah masih bisa nyambung atau anak harus mengulang dari awal? Ya, tentunya
sangat masih bisa nyambung ya, betul ya Miss Melani ya, karena kami juga menggunakan platform ini code.org. Anak-anak yang di level yang masih muda, misalkan di kelas 1 sampai kelas 3, mereka di awal-awal juga tidak langsung akan diberikan scratch ya, karena nanti pasti mereka akan bingung. Ini untuk apa, ini jalannya seperti apa, pasti mereka bingung. Tapi di awal nanti kami akan memberikan platform-platform yang menggiring mereka supaya mereka bisa nantinya bisa membuat game seperti mereka akan belajar programnya dulu, mereka mengenal istilah-istilahnya dulu. Jadi tidak langsung masuk ke Scratch, tapi pasti akan ada awalannya dulu. Jadi basic codingnya pasti akan kita berikan supaya tidak tahu-tahu stuck di tengah, anak-anak pusing terus nanti tidak mau belajar. Nah itu begitu. Ini berhubungan dengan komputer ya, pasti ini berhubungan dengan komputer karena memang kami sarankan memang anak-anak baiknya memakai laptop atau memakai PC ya, bisa juga memakai laptop. Tampilannya besar, jadi tidak merusak mata anak juga. Kalau memakai handphone itu tampilannya sangat kecil dan mungkin anak-anak agak kesulitan nanti kalau harus mengikuti instruksi dari teacher. Nah, untuk berapa lama pertemuannya, ini tergantung juga dari sekolah. Biasanya kalau di sekolah untuk intrakurikuler nanti berapa lama, dan untuk ekstrakurikuler nanti berapa lama, nanti ada pembicaraan dengan sekolah. Begitu. Terima kasih Miss Wiwin untuk penjelasannya. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan lagi dari para orang tua tentang Teachcast dan coding, mungkin bisa ditanyakan langsung ke wali kelas masing-masing. Wali kelas akan menyampaikan kepada orang tua karena waktu kita juga sudah menunjukkan 13.55. Jadi untuk Miss Melani dan Miss Wiwin dan Miss Johanna yang bergabung dengan kami mengucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya program baru ini anak-anak kita semakin membangun skill, menyalurkan kreativitas mereka masing-masing. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Pak Ambar sebagai penutup acara kita hari ini. Oke, Bu Septi, terima kasih Bu Kesia. Pada kesempatan siang hari ini kita telah mendapatkan pencerahan. Yang pertama tentang Teachcast tadi oleh Master Ken dan Master Handi. Terima kasih semuanya sudah diserap oleh yang menyaksikan ini semuanya. Kemudian untuk coding ini tadi sudah mendapatkan pencerahan dari Miss Melani dan Miss Wiwin. Terima kasih. Dan nanti pada akhir dari pertemuan ini nanti orang tua akan kami kasih angket. Ya, nanti sistemnya nanti kami dari angket itu kami baru bisa menentukan ya. Nanti kami akan memberikan laporan lagi ya. Nanti Bapak Ibu orang tua nanti mungkin besok akan dikasih angketnya, dan nanti mohon semua orang tua untuk mengisi agar kami tahu apakah animo atau yang berminat itu seberapa. Jadi kita akan tahu itu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan tadi di akhir tadi sudah saya dengar dari Bu Septi tadi, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti menjurus ke teknisnya, nanti bisa bertanya dulu kepada wali kelas. Nanti kalau wali kelas nggak bisa, nanti kita akan langsung menghubungi pihak coding dan pihak Teachcast-nya. Itu saja, terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Septi dan Bu Kesia untuk ditutup. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ambar. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah bergabung hari ini. Nanti kami akan kirimkan juga dengan absensi hari ini.
Jadi untuk menutup acara kita, kami minta kepada Pak Niko, ada Pak Niko? Pak Niko akan menutup parenting kita hari ini. Jadi kami mohon kepada Pak Niko untuk menutup Bentar ya. Oke. Switch. Tukar pemain. Baik, Bu Septi, Bapak Ibu dan semuanya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur padamu pada siang hari ini kami para orang tua dan guru kekumpulkan untuk menerima tentang coding dan teachcast. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami laksanakan ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengetahuan kepada anak didik kami untuk perkembangan mereka di masa yang akan datang. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan Zoom ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami yang masih tersisa. Semoga Engkau tetap memberikan kami kesehatan, memberikan kami anugerah sukacita, agar apa yang kami alami hari ini, apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita live, kita mau foto dulu. Jadi on kamera semuanya, kalau boleh. Boleh. Saya minta tolong ke Bu Kesia yang screenshot ya. Oh, sebentar. Oke. Ini ada 7 layar, jadi mungkin kita di layar 2, jadi kita on kamera dulu semuanya. Artinya, sebentar. Sebentar ya Bu, belum on kamera di layar 1. Oke, dari layar 1 kita mulai ya Bu Kay. Ya, layar 1. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak tahu berada di layar berapa, jadi semoga selalu bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, layar 1. Layar 2. 1, 2, 3. Tian lengkap tuh, terlihat di sini. 1, 2, layar 3, 1, 2, Mama Noah ada di sini, 1, 2, 3, mantap. Layar 4, 1, 2, ada maunya Zivana, 1, 2, 3, mantap. Layar 5 masih belum Bapak Ibu? Oh, layar 5 ini sudah mulai sepi ya. Layar 5, oke. Layar 6. Dan terakhir, layar 7. Oke, sudah Bu Septi? Oke, terima kasih Bu Kesia. Terima kasih untuk para orang tua, Mama, Bu Papa. Septi, ada link absennya di mana? Katanya di akhir acara. Oke, nanti link absennya melalui wali kelas aja, Bu. Oke, melalui wali kelas di grup kelas masing-masing. Oke, bye-bye Ibu. Oke, terima kasih Bu semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.